Halo para Harmonizer, ketemu lagi sama aku, Braychord. Di sini kita bakal coba jawab satu pertanyaan yang seru banget. Playlist musik kamu itu sebenarnya ngomongin apa sih soal diri kamu? Pasti pernah kan ngerasain hal ini? Pas lagi dengerin lagu, tiba-tiba mikir, gila ini gue banget. Seolah-olah lirik sama melodinya tuh emang dibikin khusus buat nyeritain hidup kita. Nah, koneksi personal inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng. Kutipan ini datang dari pengalaman seorang psikolog, David Greenberg. Coba bayangin, dia ngelihat sekelompok remaja Israel sama Palestina yang negaranya lagi konflik panas, malah nyanyi bareng dengan harmonis. Momen itu benar-benar nunjukin kekuatan musik yang wow, luar biasa banget. Musik bisa jadi jembatan, bahkan di tengah perpecahan paling dalam sekalipun. Terinspirasi dari situ, Greenberg akhirnya neliti lebih dari 350.000 orang di 53 negara. Dan hasilnya bikin kaget. Ternyata hubungan antara kepribadian sama selera musik itu sifatnya universal loh. Gak peduli kamu tinggal di benua mana, polanya tuh ternyata sama aja. Oke, jadi gimana sih caranya para peneliti ini ngukur kepribadian? Nah, mereka pakai kerangka ilmiah yang namanya The Big Five. Ini tuh model yang paling teruji dalam psikologi buat metain sifat-sifat dasar manusia. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Ini tuh soal imajinasi, kreativitas, dan ya keberanian buat nyoba hal-hal baru. Coba deh bayangin, teman kamu yang playlistnya selalu aneh-aneh, atau yang suka banget nge-explore genre musik yang belum pernah dia dengar sama sekali. Nah, itu dia. Berikutnya ada kehati-hatian atau conscientiousness. Ini soal disiplin dan keteraturan. Mungkin kayak orang-orang yang suka ngerapiin playlistnya berdasarkan mood atau dekade. Semuanya harus terorganisir dan jelas tujuannya. Terus ada ekstraversi. Ini soal dari mana kamu dapat energi. Para ekstrovert ini justru makin semangat kalau lagi di konser atau festival musik yang rame banget. Energinya tuh datang dari interaksi sama banyak orang. Yang keempat, keramahan atau agreeableness. Ini tentang kepedulian dan kerjasama. Mereka ini tipe temen yang santai aja pas kamu minta milih lagu di mobil. Buat mereka, harmoni bareng-bareng itu lebih penting. Dan yang terakhir, neurotisisme. Ini ada hubungannya sama sensitivitas emosional. Jadi, ini ngukur kecenderungan seseorang buat ngerasain emosi kayak cemas atau sedih. Makanya musik sering banget jadi pelarian atau teman yang penting banget buat mereka. Nah, ini bagian yang paling menarik. Dari kelima sifat tadi, penelitian nemuin satu prediktor yang paling kuat. Dan hasilnya jelas banget. Sifat keterbukaan atau openness itu punya hubungan yang paling konsisten dan paling kuat sama selera musik kita dimanapun kita berada di dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kita bakal coba cocokin tiap sifat kepribadian dengan genre musik favoritnya. Coba deh pikirin Harmonizer, kira-kira selera musik kamu bakal masuk ke kategori yang mana ya? Kita mulai dari sifat yang korelasinya paling kuat ya, yaitu keterbukaan. Orang-orang dengan sifat ini tuh nggak cuma nyari pengalaman baru dalam hidup, tapi juga dalam musik yang mereka dengerin. Mereka ini tertarik sama musik yang sophisticated, maksudnya yang kompleks, berkelas, dan seringnya sih nggak biasa. Coba bayangin improvisasi di musik jazz, aransemen yang rumit di musik klasik, atau ritme unik dari world music. Artis kayak David Bowie yang nggak pernah berhenti bereksperimen itu ya cerminan sempurna dari selera ini. Sekarang kita geser ke para social butterflies alias si extrovert. Gimana caranya musik bisa ngisi energi mereka? Jawabannya ada di beat dan suasana yang diciptain musik itu. Para extrovert ini suka banget musik yang upbeat dan energik. Musik kontemporer atau ya musik yang lagi ngetren sekarang, kayak pop, hip hop, dan elektronik, itu jadi soundtrack yang pas banget buat kumpul-kumpul. Musik kayak gini kan yang sering diputar di pesta atau klub, tempat di mana para extrovert ngerasa paling hidup. Lanjut, gimana dengan mereka yang penuh empati dan suka bekerja sama? Tentu aja mereka bakal cari musik yang bisa mencerminkan kehangatan dan kepositifan diri mereka. Orang yang ramah itu biasanya suka musik yang mellow dan unpretentious. Gampangnya musik yang santai, tulus, dan apa adanya. Genre kayak neo soul yang nenangin banget atau country yang liriknya cerita soal kehidupan sehari-hari itu cocok banget buat mereka. Nah, buat dua sifat terakhir ini, hubungannya jadi sedikit lebih kompleks. Mereka yang teliti atau conscientious suka musik yang jujur dan tulus, tapi biasanya ngehindarin genre yang terlalu intens.
Sementara itu, orang dengan tingkat neurotisisme tinggi bisa kebagi dua nih. Ada yang nyari musik tenang buat nenangin emosi, tapi ada juga yang justru dengerin musik keras kayak metal sebagai bentuk pelepasan emosi atau katarsis. Tapi ternyata hubungannya lebih dalam dari itu loh. Bukan cuma soal sifat kepribadian. Sebuah studi baru nemuin kalau pilihan musik kita juga bisa mencerminkan nilai-nilai moral yang kita anut. Jadi, peneliti ngebaginya jadi dua kelompok. Pertama, orang yang memprioritaskan nilai-nilai individual, kayak kepedulian dan keadilan. Mereka ini cenderung suka musik akustik yang lembut dengan lirik soal kegembiraan. Nah, di sisi lain, ada orang yang lebih mentinggi nilai kelompok, kayak loyalitas. Mereka ini lebih suka musik yang keras, energik, dengan lirik yang ngomongin soal cinta dan kesucian. Jadi, setelah kita lihat semua hubungan ini, dari kepribadian sampai nilai moral, terus apa artinya semua ini buat kita? Kenapa sih penting buat tahu kalau playlist kita itu sebenarnya cerminan diri kita? Oke, kenapa ini penting buat kamu? Pertama, musik itu cara kamu mengekspresikan diri tanpa perlu ngomong. Kedua, playlist kamu itu ibarat sidik jari psikologismu yang nunjukin siapa kamu dan apa yang kamu anggap penting. Dan yang paling utama, ini bisa jadi jembatan empati. Dengan ngertiin musik orang lain, kamu bisa sedikit banyak ngertiin dunia mereka. Aku bakal tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu harmonizer. Coba deh lihat lagu yang terakhir kamu puter. Setelah tahu semua ini, kira-kira lagu itu lagi cerita apa ya tentang diri kamu? Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.